Salam sejahtera para pemirsa yang berbahagia. Senang sekali kita dapat bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Banyak orang membawa nama Allah untuk berperang melawan satu sama lain. Tapi apakah itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam buku Efesus ketika beliau menulis mengenai perperangan rohani? Ini semua akan kita bahas dalam pelajaran ke-13 yang berjudul Mengobarkan Perdamaian bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rudi Anjaya Purba, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Shalom. Shalom pemirsa semuanya. Amin, terima kasih sudah hadir di pelajaran yang ke-13. Dan seperti yang Pendeta Rudi Anjaya tadi katakan, mari kita sapa para pemirsa yang sudah lebih dahulu menyapa kita melalui kolom komen di YouTube. Untuk Pendeta Purba, saya mau sampaikan nama-nama baru berikut ini. Ada Ermani Nasani, Tanel Nathanael Imaneul, Bagu Daiti, Yes Indonesia, BP Huta Barat, Soraya Waramori, Maini Malusan, Heni Supit, Lupinga Liza, dan Ananto Sianturi. Banyak sekali pendeta, penonton baru. Apa salam pendeta bagi mereka? Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan yang selalu setia menyaksikan, mengikuti pelajaran Sekolah Sabat setiap minggu. Salam dari kami, kiranya iman kita selalu semakin dikuatkan dan pemirsa dari hari ke hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Amin. Itu juga yang merupakan isi salam dari mereka. Katanya sangat terberkati mengikuti diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini. Dan semangat selalu bagi kita yang berperan tiap minggunya. Baik, untuk Pendeta Sony Situmorang, saya mau bacakan dua komen. Satu dari kaum para ibu rumah tangga dan yang satu lagi dari mewakili orang muda. Kata Ibu Marta Amalo di Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya senang sekali dengan pembahasan Sekolah Sabat pelajaran ke-10 yang sangat menarik dan memberikan pemahaman untuk kami para ibu rumah tangga. Dan juga dari anak muda, Mario Tumbaal mengatakan, berkat siaran di YouTube, saya jadi berani tampil di depan jemaat, bisa mengambil sedikit garis-garis besar dalam diskusi ini, dan dapat menjelaskan di depan jemaat dengan baik. Apa tanggapan pendeta dari dua kaum ya, ibu dan juga para anak muda? Silakan. Kepada dua kaum dan kita semua, sama seperti firman mengatakan, segala firman Tuhan yang berasal, yang diilhamkan dari Allah, bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita, dan juga mengarahkan kita. Jadi terima kasih, semoga dengan eksistensi YouTube Sekolah Sabat dari Uni Indonesia Kawasan Barat ini, kita akan semakin diberkati. Dan benar, semakin kita belajar firman Tuhan, maka kita akan semakin berani untuk menyampaikan pekabaran tersebut ke luar maupun di dalam. Terima kasih, Ivy. Amin, terima kasih untuk tanggapannya. Sebelum kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Rudi Anjaya Purba, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-13 yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Silakan Pendeta Purba. Baik, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Pada saat ini kembali kami Tuhan merasakan berkat dan kasih Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-13. Tuhan, biarlah semua pemirsa dimanapun Engkau berkati Bapa, biarlah dari hari ke hari iman kami semakin dikuatkan, dan kami selalu merasakan mujizat dan kasih Tuhan yang berlimpah mengalir dalam kehidupan kami, karena firman Tuhan adalah penuntun, menjadi pelita, dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Melalui pelajaran ini Tuhan, kami semakin dikuatkan. Terima kasih, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Memberkati hamba-Mu, Pendeta Sony, Ivy, Daniel, dan biarlah kami boleh mendiskusikan pelajaran Tuhan ini dengan tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Para pemirsa, mari kita siapkan Alkitab kita ke dalam Efesus pasal yang ke-6. Dan ini adalah pelajaran kedua terakhir. Kita akan sama-sama melihat penutupan dari kitab Efesus yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Beralih ke hari Minggu dengan judul Gereja,
tentara yang bersatu. Kita akan melihat Pendeta Purba apa yang dimaksudkan Rasul Paulus ketika beliau menulis mengenai peperangan. Apakah ini peperangan rohani, peperangan fisik, apakah oleh individu atau oleh sebuah kelompok begitu. Mohon tolong dijelaskan. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Ivy, dan pelajaran kita pada saat ini. Dalam pelajaran yang ke-13, mengobarkan perdamaian. Ya. Jadi dalam pelajaran kita di sini, bahwa kita sedang dalam peperangan secara rohani. Ya. Musuh kita itu adalah setan yang berumur ribuan tahun. Musuh kita bukan yang kelihatan secara kasat mata, tapi adalah penguasa-penguasa kegelapan, roh-roh jahat di udara. Artinya apa? Kuasa-kuasa kegelapan, setan yang bekerja di mana peperangan ini antara Mikael atau Yesus Kristus dan Lucifer. Maka kita sebagai manusia menjadi objek sasaran dari peperangan itu. Jadi setiap waktu, setiap hari kita sedang menghadapi peperangan. Dan kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita tidak sanggup untuk berperang ini kalau bukan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta, sudah sangat jelas membuka pelajaran kita mengenai mengobarkan perdamaian ini. Melanjutkan apa yang Pendeta Purba katakan tadi, pelajaran hari Minggu menggarisbawahi konsep individualisme, Pendeta Sony. Katanya kalau dalam militer ada individualisme pasti kalah. Bagaimana dengan kehidupan berjemaat? Apakah individualisme juga akan mengalahkan begitu ya kesatuan kita? Dan ini sebenarnya pertanyaan di paling bawah hari Minggu. Bagaimana kita saling membantu untuk berperang melawan yang Pendeta Purba katakan tadi, sosok yang tidak kelihatan tapi yang kekuasaannya itu besar dan jahat. Silakan Pendeta Sony. Ketika kita berbicara mengenai individu, maka itu berpengaruh kepada skill, keahlian, bahkan juga pride atau apa kita katakan pride apa? Kesombongan atau arogansi seseorang, ya. Namun pada pelajaran ini, ketika para pemirsa lihat judulnya, maka seperti Pastor Purba katakan tadi, ini merupakan tentara yang bersatu. Dan analogi ini ditulis oleh Rasul Paulus yang mempunyai latar belakang seorang, kita bisa katakan seorang militer, ya, dialah seorang anggota Sanhedrin dan juga seorang militer di Roma. Kemudian satu hal yang menarik saya mau sampaikan terlebih dahulu, prajurit Roma itu biasanya menonjolkan kesatuan. Sehingga masih ingat perang Romawi dan Yunani, ketika akhirnya Yunani takluk dari Romawi, apa yang mereka tonjolkan adalah persatuan. Nah, ketika seorang menggunakan individu, maka dalam konteks Roma itu kurang efektif. Namun untuk lebih jelas, mungkin Ivy boleh baca paragraf ketiga hari Minggu ya. Silakan Ivy. Jadi, Efesus 6 ayat 10-20 tidak menggambarkan seorang pejuang yang menyendiri dan sendiri menghadapi kejahatan. Sebaliknya, Paulus sebagai seorang jenderal menyebut gereja sebagai tentara. Dia memanggil kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata kita dan sebagai pasukan yang bersatu dengan penuh semangat dan bersatu menekan pertempuran. Paulus memilih untuk mengakhiri perhatian yang menyeluruh pada gereja yang telah mencakup uraian yang berkelanjutan tentang gereja sebagai tubuh Kristus, bangunan atau bait Allah, dan mempelai perempuan dengan kiasan terakhir, gereja sebagai tentara Allah yang hidup. Karena kita mendekati hari yang jahat, tahap akhir dari peperangan yang sudah berlangsung lama melawan kejahatan, tidak ada waktu untuk lari dari komitmen kita kepada Allah atau kesetiaan kita satu sama lain sebagai sesama prajurit Kristus. Penekanan saya ingat bagian terakhir, sebagai sebuah pasukan, gereja harus mempunyai dua hal. Yang pertama apa Ivy tadi? Komitmen kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, kita punya komitmen kepada teman atau kesetiaan kita sesama lain sebagai sesama prajurit Kristus. Sehingga pertanyaan di bawah, bagaimana ke gereja boleh membantu dalam perjuangan kita? Sudah sangat jelas para pemirsa saya. Ada hal yang kita harus pakai. Nanti perjalanan selanjutnya kita akan jelaskan apa itu sebenarnya, kenapa analogi ini digunakan oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan keadaan kita sebagai umat Tuhan di zaman akhir. Demikian dari saya. Terima kasih.
Terima kasih sekali, pemirsa boleh dilanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing. Bagaimana kita membangun jiwa camaraderie gitu ya, solidaritas, bukan individualisme di gereja. Baik, kita akan lanjut ke hari Senin. Tadi Pendeta Sony telah menyinggung bahwa pasukan Roma terkenal dengan kesatuannya dan juga mereka terkenal dengan perlengkapan senjatanya. Oleh karena itu pelajaran hari Senin kita akan mulai dari ikat pinggang dan baju zirah maksud saya. Kita bagi dua, yang pertama Pendeta Purba boleh singgung mengenai ikat pinggang. Ini apa makna rohaninya? Silakan. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah mulai tadi dengan peperangan secara rohani melawan setan atau kuasa kegelapan. Jadi Tuhan memberikan kita perlengkapan senjata perang. Ya. Dan ini diberikan Tuhan kepada kita secara gratis. Pendeta Sony sudah menyampaikan tadi bahwa perlengkapan dalam perang itu seorang prajurit digambarkan sebagai ya tentara atau prajurit yang memiliki perlengkapan untuk menyerang musuh atau melindungi diri. Baik. Di hari Senin ada ikat pinggang dan baju zirah. Ini adalah lambang ya, lambang senjata yang kita harus miliki di dalam peperangan itu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita bisa menang, maka Tuhan memberikan kita perlengkapan itu. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Ya, kita harus bersandar kepada Tuhan di ayat 10. Kemudian hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya, di dalam kuasanya. Jadi supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa menang dalam peperangan itu, salah satu perlengkapan dari prajurit itu adalah ikat pinggang atau dan baju zirah. Baik, ini ikat pinggang artinya pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kalau seseorang berperang harus diketatkan semua apanya, ikat pinggangnya supaya kuat, supaya tidak longgar, supaya jangan bisa berdiri teguh. Dalam pelajaran kita, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ikat pinggang di sini adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Jadi senjata kita melawan kuasa kegelapan itu adalah kebenaran. Kita harus menghidupkan kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Kalau kita tahu bahwa itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus tolak, ya. Kita harus menuruti hidup dalam kebenaran karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kemudian ada baju zirah. Baju zirah ini adalah keadilan. Ya. Di dalam kehidupan kita memang sulit kita berlaku adil. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita harus menghidupkan keadilan ini. Tidak membeda-bedakan orang, kaya, miskin, siapa saja. Kita harus peduli dengan mereka. Jadi dalam kehidupan kita, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, inilah perlindungan yang ditawarkan kepada kita. Dan yang melindungi kita adalah Tuhan sendiri. Jadi ini pun adalah karunia Tuhan. Karunia yang diberikan kepada kita. Baiklah, inilah yang boleh sampaikan Afi dan pemirsa supaya kita orang-orang percaya benar-benar memperoleh kemenangan itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta sudah menyinggung dua langsung ya, ikat pinggang dan juga baju zirah. Pertanyaannya sekarang Pendeta Sony, apakah masih mempan gitu? Sepertinya untuk menggunakan kebaikan, kekudusan dan kebenaran itu kalah kuatnya dengan uang atau kekerasan begitu ya. Tapi apa yang menjadi hal-hal bahwa tiga hal itu cukup untuk melindungi umat Allah sampai pada akhirnya? Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Tadi disinggung mengenai uang. Benar, dalam situasi zaman ini agama apapun dia sering takluk kepada apa? Uang. Lihat di berita, lihat di televisi. Namun, saya senang penulis pelajaran kita, Nikkei, menggabungkan idenya dengan cara menerangkan apa yang Rasul Paulus katakan. Bagaimana, apakah kita katakan keadilan, kekudusan, dan lain-lain akan bisa mengalahkan hal tersebut? Ingat,
Tadi sudah disinggung bahwa yang pertama ikat pinggang ini melambangkan apa? Tindakan. Yang kedua baju jirah melambangkan keadilan. Ya, sudah disinggung. Dan sudah disampaikan juga kenapa harus punya ikat pinggang. Kenapa ada harus baju jirai? Artinya itu untuk meminimais apa? Meminimais serangan tombak, panah ataupun pedang ya. Sama seperti sekarang lah Ivy. Contoh Ivy nggak usah jauh-jauh. Kalau Ivy pakai jaket, mana lebih nyaman pakai jaket di puncak atau hanya pakai baju kemeja biasa? Kalau di puncak yang cari yang hangat, Pendeta. Ini pasti jaket. Kenapa? Lebih hangat. Oke. Ini betul dari jaket. Namun sebelum ke sana atau untuk menghubungkannya, Ivy baca paragraf ketiga. Baik, Paulus mendesak kepada orang percaya untuk mengenakan baju zirah keadilan. Seperti ikat pinggang kebenaran itu berasal dari ilahi, menjadi bagian dari baju zirah Yahweh dalam perannya sebagai pejuang ilahi. Pelindung tubuh yang digunakan oleh tentara pada zaman Paulus tersebut terbuat dari besi. Baju besi bersisik atau rantai besi yang tumpang tindih yang diikat bersama. Pelindung tubuh atau baju zirah ini melindungi organ-organ vital dari pukulan dan dorongan musuh. Dengan cara yang sama, orang percaya harus mengalami perlindungan rohani yang ditawarkan oleh karunia kebenaran yang dilindungi Allah. Di Efesus, Paulus menghubungkan kebenaran dengan kekudusan, kebaikan, kebenaran, menganggapnya sebagai kualitas memperlakukan orang lain dengan adil dan baik, terutama sesama anggota gereja. Kenapa di gereja orang memperlakukan orang lain tidak sama? Yang kedua, kenapa banyak orang yang mengaku Kristen atau umat Tuhan jatuh ke dalam uang, Ivy? Sangat jelas dikatakan di sini. Apa? Kita tidak mengenakan baju jirah tersebut, pelindung tersebut. Kita tidak mengenakan ikat pinggang tersebut. Kita Kristen, kita mengikut Kristus. Tapi ingat, sekolah sahabat menerangkan bahwa kita harus mengenakan perlindungan rohani. Tapi seringkali dalam dunia kerja, dunia pendidikan, dalam komunitas kita tidak mau terlihat berbeda karena kita pakai baju jirah. Ini mungkin analogi yang agak sedikit ekstrim. Saya katakan, kita sebagai umat Tuhan harus mau, walaupun orang lain hanya pakai jaket, hanya pakai kaos biasa, kita tahu kita pakai baju jirah. Atau dalam bahasa Inggris katakan apa? Dare to be different. Apa? Berani tampil beda. Bukan saya mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan, John Mackey mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, kenakanlah apa? Ketopong kesabaran, berikat pinggangkanlah kebenaran, berbaju jirahlah engkau. Artinya apa? Saya pastikan Ivy. Kita sebagai pengikut Tuhan sangat rentan akan apa? Akan goncangan tantangan. Apalagi Ivy singgung apa? Uang, banyak korupsi yang terjadi di luar sana. Atau boleh jadi ada di dalam kita. Kenapa? Karena kita lepaskan baju jirah, dan pakai ikat pinggang. Untuk meminimais atau mengantisipasinya. Tadi dikatakan, pakailah perlindungan rohani yang dilambangkan dengan berbaju jirah kebenaran, sehingga itu akan bisa membuat kita jalan lurus ke depan, stand firm, berdiri tegap, walaupun situasi sangat-sangat parah. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali. Dari ikat pinggang dan baju zirah, kita beralih ke kasut. Ini adalah judul hari Selasa, Kasut Gereja Mengobarkan Kedamaian. Apa kembali yang dimaksud dari kasut ini, Pendeta Purba, silakan. Baik, pemirsa, dalam pelajaran kita di sini kasut, gereja mengobarkan kedamaian. Prajurit harus memakai kasut atau sepatu yang kuat. Kalau zaman dulu, kasut itu dilapisi dengan besi, kulit, dan yang lainnya supaya tahan kuat, berlari, melewati mungkin jalan yang berduri-duri, berbatu, atau apa saja, dan kasut ini juga sebagai salah satu dari perlengkapan itu ketika musuh datang menyerang, maka ini menjadi pertahanan juga ya, kuda-kuda. Baik, dalam pelajaran kita di sini, kasut. Kasut itu artinya kerelaan memberitakan Injil, damai sejahtera. Ya, jadi kalau di sini kerelaan, sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya readiness, artinya kita harus setiap saat siap sedia, ya, siap sedia setiap saat untuk memberitakan Injil, kabar baik. Apa itu Injil itu? Kabar baik, itu mengenai damai, damai sejahtera, kedamaian. Jadi ketika Injil itu kita sampaikan,
hati orang damai. Kita akan merasa damai karena sumber damai itu adalah Yesus. Dan Yesus katakan, aku datang membawa damai. Dan ketika Yesus pergi, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Jadi dengan kata lain, di mana banyak orang sekarang ini tidak mengalami hati yang damai oleh karena persoalan, pergumulan, mungkin masalah pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, anak-anak, dan yang lain. Ketika Injil ini kita sampaikan, maka ini salah satu yang membuat damai, membawa damai. Jadi dalam pelajaran kita di sini, sebagai prajurit atau sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, senjata yang kita harus miliki adalah apa ini? Kasut, kerelaan untuk memberitakan Injil dengan senang hati. Itu adalah tanggung jawab kita, itulah kesukaan kita. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, dan mendengar tadi penjelasan Pendeta Purba mengenai kasut yang berarti harus pergi begitu ya, mengabarkan kabar baik. Saya teringat dengan moto gereja kita, Pendeta Sony Situmorang, I will go. Apa ini artinya dengan relasi kepada tema ini supaya kita juga sepertinya jangan menang di kandang gitu ya, jemaatnya bagus gitu tapi giliran disuruh keluar, wah jadi agak ciut juga itu. Bagaimana Pendeta menanggapinya? Baik, terima kasih Ivy. I will go. Mulut kita sangat cepat mengatakan I will go. Ya, benar ya. Tapi ada yang menarik kalau kita hubungkan dengan ini kasut. Perhatikan para pemirsa, kasut di sini tadi sudah diterangkan. Ini merupakan salah satu elemen dari pertempuran yang paling penting. Kalau Ivy atau Pastor Purwo naik gunung, bisa nggak pakai sepatu capung? Sepatu capung kayak apa tuh? Dragonfly. Oh, dragonfly. Dragonfly. Tidak bisa. Lalu kalau Pastor Purba mau badminton bisa pakai sepatu gereja? Tidak bisa. Harus sepatu olahraga. Nah, saya mau kasih gambaran pada peran yang sangat-sangat penting. Nah, dalam konteks ini tadi apa hubungannya dengan I will go? Ingat, moto I will go itu artinya saya siap untuk pergi. Bukan dengan tanpa apa-apa. Nah, sangat relevan sepertinya pelajaran pekan ini kita hubungkan dengan I will go. Kenapa? Karena di pelajaran pekan ini sudah dikatakan, hey kamu, pertama kamu punya misi mengobarkan perdamaian. Kedua, kamu punya komitmen kepada Tuhan dan kesetiaan kepada kawan-kawan. Hey, ketiga, ketika kamu mau katakan I will go, kamu harus berbaju jirakan, berikat pinggangan kebenaran, berbaju jirakan keadilan. Oke? Baru kamu harus mengenakan apa? Kasut. Nah, itulah kata I will go ini berarti tanggapan, respon saya untuk panggilan. Panggilan yang bagaimana? Sebagai seorang tentara Kristus. Bagaimana itu? Afi baca paragraf ketiga. Baik, Paulus bagaimanapun tidak ingin kita memahami panggilannya untuk berperang sebagai panggilan untuk mengambil senjata militer melawan musuh-musuh kita. Itulah sebabnya ia menggambarkan orang percaya sebagai pembawa berita Injil damai sejahtera. Dia juga tidak ingin orang percaya untuk bertempur dengan orang lain, karena dia telah menekankan persatuan, keteguhan, dan kelembutan hati. Gereja harus mengobarkan perdamaian dengan menggunakan gudang Injil Kristen, yaitu kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, dan lain-lain, dan juga praktik doa penyembahan. Tindakan semacam itu bersifat strategis, menunjuk pada rencana besar Allah untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Dengan kata lain, ketika Anda mengatakan I will go, maka paragraf ketiga ini merupakan kompilasi dari apa yang saudara miliki. Di bagian bawah para pemirsa, Allah memanggil kita untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah. Masalahnya, apakah saya mau memakai perlengkapan tersebut? Oke, jangan salah arti ya. Sangat gampang kita mengatakan I will go. Tapi kita sangat cenderung lupa untuk mengecek bagaimana perlengkapan senjata kita. Sama seperti sekarang ini, saya bisa katakan seperti gasing. Ivy tahu gasing ya? Putar pertama, putarnya kenceng. Lama-lama, atau kalau dalam orang Batak sana apa? Panas-panas kotoran ayam contoh. Hanya pertamanya panas, tapi setelah itu, tapi saya mau katakan, ketika paragraf ketiga yang Ivy sudah katakan tadi kita pakaikan, maka jawaban I will go itu benar-benar relevan, applicable dengan menggunakan kasut. Kasut artinya apa? Alat untuk apa?
satu alat yang penting untuk membantu kita melakukan perjalanan dengan kata go. Itu dari saya. Terima kasih, Ivy. Baik, terima kasih sekali Pendeta. Jadi ikat pinggang, baju zirah, dan kasut adalah bagian dari persiapan kita dalam maju ke dalam pertempuran. Tapi hari Rabu kita akan fokus kepada perisai, ketopong, dan pedang, alat-alat yang dipakai di dalam pertempuran. Pendeta Purba boleh mulai dengan hal-hal ini, kapan dan bagaimana kita memakai perisai, ketopong, dan juga pedang. Silakan. Perlengkapan yang diberikan Tuhan kepada kita berikutnya perisai, ketopong, pedang. Ya, perisai. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, perisai ini bentuknya persegi panjang, besar. Ya, ini digunakan oleh prajurit ketika dalam peperangan, melindungi diri ya dari serangan musuh. Apa makna rohaninya? Perisai ini adalah iman. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, senjata kita yang perlu kita harus gunakan dalam kehidupan kita adalah iman. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus berjalan dengan iman. Banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi, banyak pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita membutuhkan iman. Ketika kita berdoa dengan iman, maka doa kita akan dijawab. Ketika kita berusaha untuk mengalahkan setan dengan iman, maka kita bisa menang. Satu ketika saya pernah diundang untuk berdoa oleh karena ada kesurupan. Ya, kita tahu bahwa kesurupan ini adalah roh atau setan yang ada di dalam diri orang itu. Ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh, saya bersama dengan ketua jemaat kita berdoa, berpegang tangan, berdoa terus. Ya, dengan iman yang pasti, yakin Tuhan akan menolong. Akhirnya dalam beberapa waktu, maka orang yang kerasukan ini sadar kembali. Jadi dalam kehidupan kita, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam peperangan rohani ini dibutuhkan iman. Iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi iman yang teguh, iman yang berbuat, iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kemudian ada lagi ketopong. Kalau ketopong ini helmet atau helm ya. Ini adalah ketopong keselamatan. Kita harus menyadari oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, oleh karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, kita diselamatkan. Jadi ketika kita tidak menyadari bahwa kita tidak diselamatkan, maka disinilah letaknya, berarti kita tidak percaya. Jadi dengan kata lain, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, perlu di sini apa? Kita meyakini keselamatan itu, kita merasakan keselamatan itu, dan melalui pemberian Yesus kita diselamatkan. Terima kasih Ivy. Mungkin nanti boleh ditambahkan oleh Pendeta Sony. Inilah yang boleh saya sampaikan. Perisai, ketopong, beberapa alat yang telah diberikan Tuhan kepada kita dalam peperangan rohani itu. Terima kasih. Terima kasih sekali, dan juga pedang roh gitu ya, yang adalah firman Allah. Silakan Pendeta Sony tambahkan, terutama kita mau meng-highlight pertanyaan di bawah. Kalau misalnya ada kaum yang tidak terlalu tertarik dengan hal-hal kemiliteran, bagaimana ya ketika saya belajar mengenai perlengkapan senjata dari Paulus ini, saya bisa mengerti dan jadi relevan bagi diri saya. Terutama tadi kita baca ada kaum ibu-ibu, ada kaum orang muda gitu ya, bagaimana ini semua nyata dalam hidup saya, tapi dalam hal apa gitu, silakan. Sambil saya kasih pendahuluan, Ivy boleh buka Efesus pasal 6, ya, mulai ayat 14 sampai 17 sesuai perjalanan ini ya. Nah, baik. Boleh baca dulu. Oke. Efesus 6 ayat 14-17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Baik, terima kasih. Bagaimana saya memahami hal kemiliteran kalau
Saya tidak terlalu suka dengan militer. Para pemirsa, khususnya kaum ibu dan kaum muda, inilah saya bisa katakan kecerdikan atau cara Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Benar, dia menggunakan terminologi militer, namun di belakangnya dia terangkan artinya, contoh berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Artinya kita akan pergi kalau kita rela, kan begitu, ada komitmen. Lalu dikatakan lagi tadi bagian terakhir, dalam segala keadaan gunakanlah perisai keselamatan. Sangat-sangat benar. Artinya begini, hal ini menggambarkan situasi kita pada zaman akhir ini. Bahkan saya mau katakan bahwa tadi Aif sudah katakan tadi ada pedang roh. Pedang itu, kalau kita pedang maka itu asosiasinya adalah untuk membunuh, ya Aif ya, untuk berperang, untuk memotong, untuk memangkas. Namun karena ada kalimat roh di sini, berarti ada roh yang kita gunakan untuk memangkas serangan si jahat. Roh yang untuk membunuh godaan si jahat. Roh yang akan menguatkan kita. Itu sebabnya bila mana kita membaca dengan seksama, saya percaya apa yang Rasul Paulus katakan mengenai hal ini akan bisa kita terima. Dan untuk mengakhirinya, sekali lagi Ivy boleh baca paragraf ketiga. Baik, bagian akhir dari baju zirah adalah pedang roh yang adalah firman Allah, merujuk pada pedang pendek bermata dua legiun Romawi. Taktik pertempuran yang biasa adalah melempar dua lembing dan kemudian menghunus pedang dan menyerang, menggunakan pedang pendek dengan gerakan mendorong. Pedang orang percaya adalah pedang roh, karena pedang itu disediakan oleh roh, senjata yang diidentifikasi sebagai firman Allah. Paulus melangkah maju sebagai jenderal dan mengeluarkan panggilan untuk perang, mengucapkan janji-janji harapan dan kemenangan dari Panglima Ilahi. Janji-janji inilah yang dikeluarkan dalam Efesus 6 ayat 10-20 yang merupakan firman Allah sebagai senjata utama dalam peperangan melawan kejahatan. Firman Allah kemudian merujuk pada janji-janji Injil yang luas yang kita temukan dalam Alkitab. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih. Para pemirsa boleh lanjutkan diskusinya, membahas pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Jadi panah api seperti apa yang dilemparkan kepada dunia, kepada jemaat kita sekarang? Lalu bagaimana perisai iman dapat memadamkan panah api tersebut? Dan juga kalau bisa saya lanjutkan di penuntun guru, pertanyaan nomor 2, pertempuran seperti apa yang kita bisa hadapi sekarang, misalnya dari program-program gereja, apakah proyek-proyek gereja itu bisa kita kategorikan sebagai medan pertempuran rohani seperti itu ya. Kita akan lanjut ke hari Kamis, tidak lengkap para prajurit selain dari perlengkapan bajunya dan juga persenjataannya, kalau tidak juga diiringi oleh doa. Nah ini doa yang semacam apa yang Paulus tekankan di Efesus 6 ini? Pendeta Purba, silakan. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, doa ini sangat penting. Salah satu yang ditakutkan oleh setan adalah ketika kita berdoa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak ada berdoa, kita tidak ada kuasa. Ketika kita berdoa, maka Tuhan hadir dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan. Jadi, tadi sudah ada ikat pinggang, baju jirang, ada ketopong, ada kasut, dan yang lain-lain. Tapi kalau kita tidak berdoa, artinya mengandalkan Tuhan, memiliki hubungan yang selalu akrab dengan Tuhan, maka kita tidak punya kuasa juga. Jadi dalam pelajaran kita di sini, doa sangat penting ya di dalam kehidupan sebagai orang-orang kudus. Ya, berdoalah kita setiap saat, kita berjaga-jaga dan berdoa karena musuh kita itu setan seperti singa yang mengaum-aum. Dan dikatakan bukan hanya kita berdoa untuk orang lain, Paulus katakan juga di sini dia minta juga agar jemaat mendoakan dia. Artinya saling mendoakan. Semakin banyak berdoa. Makanya dalam pelajaran kita di sini, peperangan ini bukanlah peperangan ya individu. Kita harus bekerja sama. Kita harus bersama. Ketika kita berdoa bersama-sama, kita memiliki kekuatan atau kuasa yang luar biasa. Terima kasih, Ivy.
Terima kasih Pendeta Purba membuat kita merenung begitu ya dalam doa kita seberapa sering kita mendoakan orang lain juga, terutama yang ada di jemaat kita. Baik Pendeta Sony, saya mau arahkan ke pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Makanya dalam hal ini ada sebutan prajurit doa, prayer warriors begitu ya, karena mereka berperang dengan doa. Nah, bagaimana dari pengalaman pendeta, dari jemaat ke jemaat, pentingnya orang-orang yang suka atau bertalenta berdoa ini, ya pendeta ya, ada prayer warriors di dalam jemaat masing-masing dan bagaimana pelayanan mereka bisa menguatkan jemaat tersebut. Silakan. Seorang ibu ketika hendak memberangkatkan anaknya merantau, maka dia mengatakan, anakku rajin bekerja atau anakku rajin belajar, anakku fokus kepada pelajaranmu, pekerjaanmu jangan mau terganggu. Bagi sebagian orang itu merupakan nasihat, tapi bagi kita sebagai orang percaya itu merupakan doa seorang ibu bagi anaknya. Seorang anak ketika mendengarkan doa itu maka dia akan semakin termotivasi. Nah, dalam konteks militer, kenapa dibutuhkan doa? Doa mempersatukan, oke? Doa mempersatukan itu merupakan seperti canting atau apa kalau di militer, atau saya mau sejauh-jauh. Ketika Indonesia masuk ke tengah lapangan sepak bola, saudaraku. Ini mungkin sederhana, mungkin enggak ada di pelajaran kita. Perhatikan, kedua tim akan bentuk lingkaran sebelum main, lalu mereka saling berpegang punggung, lalu tunduk berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Kalau kita mau kritis, coba saya tanyakan, di sana berdoa, di sini berdoa, yang mana Tuhan dengar? Tapi bukan arah ke situ yang saya mau, artinya masing-masing mereka punya tekad, punya permohonan, punya keinginan. Bahkan ketika seorang mencetak gol, maka ada yang bertelut, ada yang menunduk sesuai dengan imannya masing-masing. Nah, saya ingin katakan bahwa doa itu suatu permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan yang berasal di dalam hati kita dengan penuh komitmen dan iman. Itu doa. Kalau dalam tulisan Ellen G. White dikatakan doa merupakan nafas rohani kita. Namun coba kita kembali ke pertanyaan. Bagaimana dengan prajurit doa atau prayer warrior? Saat ini Uni Indonesia Kosan Barat mempunyai doa setiap subuh. Saya yakin juga di seluruh belahan Indonesia ada doa. Dan mulai minggu ini atau minggu depan, saudaraku, di Uni Barat akan memulai yang namanya doa berkesinambungan, doa tidak berkeputusan. Artinya selama setahun yang melibatkan seluruh anggota jemaat. Kami sedang buat videonya ya, Daniela, dan juga flyersnya untuk mempromosikan ini. Bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai talenta untuk berdoa atau prajurit doa? Apakah kita bisa melakukan itu? Afi baca coba Efesus 6 ayat 18-20. Efesus 6 ayat 18-20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Seorang pendoa, maka dia akan berani menyatakan kebenaran. Hati-hati para pemirsa, tidak selamanya orang yang sepertinya berdoa sungguh-sungguh merupakan pribadi yang berani menyatakan kebenaran. Ingat, orang Farisi sama seorang pemungut cukai berdoa di Ka'bah, satu keras-keras, saya tidak seperti ini, yang satu lagi dia hanya tertunduk mengakui kesalahannya. Ingat, maksud sahabat, maksud ayat mengenai prayer warrior adalah di ayat tadi, orang yang berdoa bukan hanya untuk dirinya, tapi dia berdoa untuk saudaranya, bahkan untuk musuhnya, saudaraku. Saya tidak tahu ini bisa kita implementasikan, Ivy atau Pastor Purba. Pernah nggak berdoa buat musuh, Ivy? Oh, saya hampir jarang, saudara. Tapi setelah ini saya akan coba berdoa buat siapa saja, untuk apa. Karena kadang-kadang begini, kita harus berdoa buat semua orang. Dan yang paling penting tadi, Ivy sudah baca bagian terakhir, ingat, dalam konteks ini, Paulus meminta supaya mereka berdoa juga untuknya saat sedang dalam penjara. Supaya apa? Supaya saya berani menyatakan benar itu benar, salah itu salah. Lalu bagaimana dengan prayer warrior? Di setiap jemaat, di setiap gereja. Ingat, gereja merupakan anggotanya, bukan gedungnya. Kita harus terus melakukan pelayanan doa. Mulai pribadi, keluarga, komunitas, gereja, sampai sedang pada kali yang kedua. Terima kasih, Ivy.
Terima kasih. Para pemirsa boleh lanjutkan diskusinya menyinggung nomor 4 di hari Jumat. Kalau ada rekan peperangan yang sudah terluka atau kabur gitu dari peperangan begitu ya, apa yang bisa jemaat lakukan untuk menguatkan mereka juga? Baiklah, untuk kesimpulan saya akan kembali kepada dua narasumber kita mengenai mengobarkan perdamaian. Kalau boleh saya lihat sepertinya temanya ini adalah mengenai karakter yang baik gitu ya. Perlakuan yang baik dan adil kepada sesama jemaat maupun ke orang luar itu akan menunjukkan kuasa yang besar sekali dan juga kuasa doa di dalamnya. Bagi para Bapak Pendeta, apa yang menjadi kesimpulan dan juga penekanannya bagi para jemaat yang menonton? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu? Baik, ketika pesannya adalah mengobarkan perdamaian, berarti penulis pelajaran kalau boleh tidak perlu berperang, tapi kalau harus berperang, kedamaianlah yang kita tonjolkan. Sama seperti yang Paulus katakan dalam dirinya bahwa dia merupakan utusan yang dipenjarakan ya. Saya mau bisa pastikan saudara, kita pun sekarang sedang dipenjarakan. Dipenjarakan oleh apa? Dosa dan juga apa? Kepelisiran duniawi. Untuk itu apa yang kita buat? Mari kita mengobarkan perdamaian dengan persatuan, komitmen pada Tuhan, lalu berikat pinggang kebenaran, berbaju jirahkan keadilan. Bahkan yang paling luar biasa, ingat saudara-saudaraku, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan yang terakhir tadi, berdoalah senantiasa sampai sedang pada kalian kedua. Ketika itu kita lakukan, maka saya percaya, saya sangat yakin, saya imani, kita akan bisa memenangi pertaruhan besar iman pribadi kita yang boleh mempengaruhi, memberikan efek yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan berkati kita. Terima kasih, Ivy. Amin. Pendeta Purba, bagaimana kesimpulannya? Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dari pelajaran ini sebagai kesimpulannya adalah kita sebagai orang Kristen harus menyukai perdamaian, kedamaian, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam gereja, atau di mana saja, kita harus menunjukkan bahwa kita orang yang suka dengan perdamaian. Ini bisa terjadi ketika kita selalu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, kita dihadapkan kepada peperangan melawan kuasa kegelapan, peperangan rohani. Jadi dengan kata lain, mari kita menang. Setiap saat, setiap waktu kita menjadi pemenang karena Kristus telah menang. Itu bisa terjadi kalau kita memakai perlengkapan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Semoga umat-umat Tuhan, pemirsa dimanapun berada, kita menang, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Ivy. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di akhir dari pertemuan kita. Namun sebelumnya, mari kita jawab 4 pertanyaan yang telah masuk. Saya mohonkan kepada para narasumber untuk bisa menjawabnya dengan singkat, padat, dan juga jelas. Pertanyaan pertama saya arahkan kepada Pendeta Sony Situmorang dari akun Noldi Mona. Bagaimana kalau pelayan atau diakon merusak tanaman orang lain? Kita tidak tahu apa background-nya, tapi dengan informasi yang dimasukkan di sini, apa pendapat pendeta untuk pertanyaan tersebut? Baik, terima kasih Ibu Noldi Muna. Ketika kita berbicara mengenai seorang diakon atau diakonia, maka saya pastikan seorang diakon dalam Alkitab merupakan seorang pelayan yang mempunyai marturia. Marturia dalam bahasa Greek itu merupakan apa? Kesaksian, testimoni. Lalu ketika seorang merusak tanaman orang, bagaimana pendapat? Saya mau katakan kepada kita, sedapat-dapatnya mari kita tidak merusak hak atau milik orang lain. Terus terang. Karena kita pelayan. Jadi bagaimana kalau pelayan dia akan bersama orang lain, saya ngerti maksud pertanyaannya, apa yang kita buat terhadap dia. Yang pertama, saya ingin katakan kepada Ibu Noldi, mari kita datang, kita katakan, kita bicara 4 mata dengan beliau, itu aja. Dan mudah-mudahan Roh Kudus, maka dia akan mengikuti apa yang kita arahkan, karena dia akan merupakan seorang pelayan. Lalu, langsung aja Ivy bercepat ya. Lalu pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua untuk pendeta dari Bapak Manalu Washington. Dalam perjuangan melawan pemerintah-pemerintah, Efesus 6 ayat 12, apa artinya kita melakukan demonstrasi di jalan-jalan seperti yang dilakukan beberapa komunitas yang kita lihat di berita begitu? Saya percaya kita harus melakukan demonstrasi. Tapi yang dilakukan demonstrasi iman, saudara ya. Apa arti demonstrasi? Memperagakan, mempraktekkan, menunjukkan apa yang ada hati kita.
Tapi ya kita demonstrasikan iman kita. Bagaimana dengan yang dilakukan oleh komunitas di jalan-jalan. Saya mau katakan saudara begini, saudara. Masing-masing orang punya iman, punya prinsip. Namun sebagai orang Kristen, mari kita jangan turun ke jalan. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu pegang kendali atas setiap hal yang kita lakukan. Saya mau katakan, sebagai seorang Kristen, mari. Saya tahu, maksud pertanyaan Bapak Menalu Washington, ya banyak hal yang terjadi seperti kebebasan beragama kita diusik, ataupun ada hal-hal lain. Namun saya ingin katakan, ketika ada komunitas, ataupun itu melakukan demonstrasi di jalanan, itu merupakan praktek dunia, bukan praktek surgawi. Kenapa? Demonstrasi pertama dilakukan oleh setan atau Lucifer di surga ketika dia melawan Allah sendiri, sehingga dia dan sepertiga malaikat harus turun ke bumi. Karena apa? Tidak sesuai dengan kenalan. Itu demonstrasi pertama. Saya katakan jangan pernah melakukan demonstrasi yang bertentangan dengan perintah Allah. Tapi berdemonstrasi dalam kehidupan Anda, berdemonstrasi dalam komunitas Anda untuk menunjukkan siapa Allah, siapa Yesus, dan bagaimana iman kita. Terima kasih Pak Menalu. Itu dari saya. Amin. Untuk Pendeta Purba, 2 pertanyaan. Yang pertama dari Leni Malonda terlebih dahulu. Mohon penjelasannya Pendeta, apa bedanya menghormati dan menuruti orang tua sebagai anak? Silakan. Baik, dari Leni Malonda. 10 hukum Tuhan, hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Nah, jadi apa perbedaan menghormati dengan menuruti? Saya mau tanya dulu, mana duluan? Menuruti dulu atau menghormati? Menghormati dulu. Jadi orang yang menghormati orang tua, dia akan otomatis menurut. Jadi dengan kata lain, ini tidak bisa dipisahkan, tapi ketika kita menghormati orang tua kita, maka kita akan menuruti nasihatnya, menuruti perintahnya. Dan itu adalah kewajiban kita sebagai anak, kita harus menghormati dan menuruti. Dua-duanya kita harus lakukan kepada orang tua kita. Terima kasih. Terima kasih sekali. Yang terakhir Pendeta Purba dari Nathaniel Kiding. Bagaimana tanggapan Pendeta kalau ada orang tua yang karena kesibukan kerjanya menitipkan anak di tempat penitipan anak, nanti akan diambil lagi begitu ya setelah selesai kerjanya. Silakan Pendeta dengan pendapatnya. Baik, Nathaniel Kiding ya. Sekarang mana yang paling terutama dulu dalam hidup kita? Itu masing-masing ya. Anakkah atau pekerjaan? Pekerjaan juga perlu karena untuk menafkahi keluarga. Anak juga perlu. Nah, jadi di sini boleh-boleh saja menitip anak kita, tapi jangan lupa guru bagi anak-anak adalah orang tua. Ya, kemudian harus kita luangkan waktu kita banyak untuk anak-anak kita. Kadang kita karena terlalu sibuk dalam pekerjaan, sedikit waktu kita bersama-sama dengan anak kita. Sehingga anak kita kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang pendidikan. Jadi dengan kata lain, kalau memang bisa, kita harus banyak waktu untuk anak-anak mendidik, apalagi dalam usia-usia masih kecil, bayi, ya. Jangan kita tinggalkan. Tapi kalau itu pun terjadi oleh karena pekerjaan, kita titip, ya. Penitipan anak baru kita ambil kembali. Mari orang tua harus lebih ekstra memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak itu, karena anak itu adalah harta yang paling berharga. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Jadi mari kita tetap usahakan yang ideal begitu ya untuk keuntungan masa panjang yang maksimal. Baik, kita akan menutup dengan doa. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong berdoa bagi para pemirsa sekalian. Kita berdoa. Bapa Semawi, mengobarkan perdamaian merupakan perlengkapan senjata Allah. Karena kami merasa kuat, atau karena kami lalai, atau karena kami tidak mau terlihat berbeda dengan dunia. Namun pada saat ini Tuhan, kami diingatkan agar kami senantiasa menuruti perintah Tuhan. Yang perlu kami lakukan hanyalah menurut dan menurut. Bapa, biarlah pelajaran ini akan berguna bagi kami. Berkati hamba-Mu, Pastor Purba, Ivy Inerai, dan juga Daniel di belakang layar, dan semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Biarlah berkat Tuhan akan menjadi bagian mereka dalam mengikuti video ini. Kami percaya Tuhan, mereka pun Engkau akan utus menjadi tentara Allah yang mengobarkan perdamaian, membawa kedamaian, dan menghudus pedang roh.
Terima kasih Tuhan, karena kami yakin, kami imani Engkau akan mendengar doa kami yang sederhana ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Purba dan juga Pendeta Sony Situmorang. Semoga kita bertemu di kesempatan mendatang. Dan para pemirsa, pelajaran terakhir yang ke-14, kita akan sama-sama menyimpulkan tema besar dari kitab Efesus dan apa yang menjadi inti dan juga praktiknya panggilannya kepada jemaat. Semoga sehat-sehat, kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita semua.